Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR.
kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Halo, selamat datang kembali di akun ini. Mari kita lihat satu persatu komentar-komentar atau pendapat masyarakat Indonesia terkait video yang baru saja kita lihat atau kita tonton. Sungguh gentleman ibu jika tidak memberi manfaat bagi rakyat lebih baik mundur, tidak seperti lainnya malah minta tambahan tunjangan. Nah, ayo siapa lagi yang mau mundur? Berarti hatinya masih waras. Rakyat hanya mencari sesuap nasi, jangan dipersulit oleh para pejabat garong. Mantap, masih ada DPR yang waras. Jujur itu mahal, kita hanya sementara di dunia ini. Orang-orang yang jujur pasti akan mundur dari jabatan menteri DPR karena pemerintahan ini sudah melenceng jauh. Zaman sekarang orang jujur tidak bisa jadi pejabat, gak kuat, terlalu berat. God bless Rahayu Saraswati. Hebat langkah Bu Saraswati sebagai terang dan garam dunia yang memberikan teladan. Mengakui bersalah dan mengundurkan diri adalah langkah yang jarang terjadi pada pejabat NKRI. Semoga teladan ini dicontohkan oleh pejabat publik lainnya sehingga negeri dapat tercapai bebas praktek KKN. Koruptor adalah musuh rakyat. Siap-siap kalian akan kami perangi. Tanah ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu golongan. Salut untuk Ibu Saraswati yang moga beliau tidak sesuai dengan hati nuraninya berada di DPR yang terlalu banyak manusia-manusia serakah yang hanya memanfaatkan dan menjolimi rakyat. Sikap kesatria sejati, lanjutkan langkahmu untuk menegakkan keadilan di Ibu Pertiwi yang sedang sakit parah ini. Tuhan memberkati, amin. DPR yang takut dosa, sehat selalu. Terserahlah, kami rakyat kecil gak ngerti, kami hanya berusaha setiap hari mencari sesuap nasi. Nah, baguslah kalau begitu, sebaiknya yang lain juga menyusul untuk mundur karena kinerjanya mengecewakan. Alhamdulillah, semoga lain sadar dan hatinya terbuka. Semoga Prabowo juga bersikap kayak keponakannya, jangan sampai rakyat yang melengsar karena Prabowo. Alhamdulillah, semoga orang jujur dilindungi Allah, amin. Semoga sikap satria bukan politik. Terima kasih atas sikap kesatria. Keren Mbak, semoga menjadi keteladanan bagi yang lain. Dia tahu carut marut di DPR. Ini baru manusia yang punya hati nurani, mantap. SDM berkualitas tinggi. Prabowo ngatain Londo Ireng, bahkan mengusir rakyat yang merasa susah pergi ke luar negeri, jelas menyakiti rakyat. Bahkan semua janji presiden tak dipenuhi dan omong. Prabowo nggak mau mundur karena blunder banyak sekali. Mana tangguhan moral Prabowo. Saraswati betul mundur karena nggak mampu bekerja daripada jadi bentrok dengan rakyat. Ibu ini sebenarnya pintar dan tegas, adalah seorang kesatria sejati. Adakah anggota DPR yang lain mengikuti jejaknya? Puji Tuhan Ibu, doa kami Ibu terus diberkati dalam perjuangannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam itu satu saja, tidak ada tambahan. Hati-hati rakyat marah jadi sasaran amuk massa, lebih baik mengundurkan diri jika tidak bisa membawa aspirasi rakyat. Mantap, sangatlah terhormat. Semoga keluarga diberi rezeki lebih besar, amin. Seharusnya kita sadar lebih baik kita belajar dari sifat Ibu Saraswati yang mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. God bless you Ibu Rahayu Saraswati. Belajar benar. Salam sehat, salam salut atas keputusan beliau. Bagaimana caranya bekerja dalam serigala berbulu domba, sangat ahli bersilat lidah. Ini baru anggota DPR benaran yang pro rakyat, gak seperti yang lain takut miskin yang menikmati uang haram. Rukiah dulu pemerintah kita biar banyak yang waras. Yang lainnya tidak rela mundur sendiri kecuali dipaksa mundur.
Yang lainnya tidak rela mundur sendiri kecuali dipaksa mundur. Mantap, hebat, karena tahu cuma menyengsarakan rakyat toh, makanya pilih mundur, baguslah. Lebih baik mundurkan diri daripada korupsi. Ini baru manusia udah kalau sadar. Ini baru pemimpin yang berani bertanggung jawab. Mantap Bu, ini baru manusia yang berhati mulia, bukan seperti yang lainnya. Terima kasih Ibu atas kesadarannya, semoga Ibu selamat dunia akhirat. Terima kasih, selamat jalan, semoga jadi contoh dengan yang lainnya. Wow, keren banget, jujur dan setia pada hati nurani. Tetap semangat ya. Ini baru orang jujur, sportif. Sikap yang sangat luar biasa Mbak Rahayu Saraswati. Kalau memang benar. Mantap Bu, lebih luhur mengundurkan diri sendiri secara terhormat daripada menanggung malu yang akan datang mengikuti saudara Prabowo ikut kena imbasnya. Semoga bisa menjadi contoh bagi anggota DPR RI, DPRD, DPD yang masih berlabel seolah aspirasi rakyat, tapi sebenarnya korupsi. Selalu dengan sikap saudara Rahayu inilah teladan bila ada pejabat yang melakukan kesalahan. Masya Allah, salut dengan Ibu ini, terharu dengarnya. Mantap Ibu, teruskan kebaikan Anda sebagai contoh pejabat DPR yang lain untuk kemajuan Indonesia. Bagus Rahayu Saraswati sportif. Jujur itu indah, terima kasih Bu. Semoga Ibu menjadi contoh buat para pejabat yang masih punya keimanan. Mundur secara terhormat, semoga Ibu sehat dan sukses di tempat lain. Rahayu Saraswati sebuah contoh yang nyata dari kesadaran diri. Masya Allah, contoh yang baik, keren habis. Semoga sukses selalu dalam kebaikan lindungannya. Semoga betul pernyataanmu Mbak, jujur apa adanya. Saya salut, jangan punya misi jahat. Semoga selalu sehat Mbak. Selalu sama Bunda Rahayu Saraswati, kejujuran menuntun hati nurani. Mata hatinya semoga tetap bersinar. Salam sukses buat Bunda, buat DPR yang lain, khususnya para koruptor. Sadarlah mumpung masih bernafas, berani nggak melepas hartamu buat rakyat dan bertanggung jawab apa yang telah kau perbuat. Ya, dimaafkan, semoga Allah Ta'ala selalu melindungi dan kesehatan serta melimpah keberkahannya. Prabowo sering menyakiti rakyat, bahkan banyak anggaran yang masuk akal seperti pembelian kipas angin 100 per unit, juga motor listrik. Memang 40 juta per unit harga ecetan 17 juta. Ini jelas korupsi biadab yang dilindungi Prabowo karena Prabowo juga diam. Semoga selalu diberkahi kebaikannya Bu atas kejujuran Ibu.